Katabolisme asam lemak. Katabolisme asam lemak adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Di jantung dan hati mamalia, misalnya, ia menyediakan sebanyak 80% kebutuhan energi dalam semua keadaan fisiologis. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan, mendorong sintesis ATP, asetil CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konsentrasi energi lebih lanjut. Pada oksidasi asam lemak jenuh berkarbon genap, asam lemak akan diaktifkan dan diangkut ke dalam mitokondria. Enzim oksidasi asam lemak dalam sel hewan terletak di matriks mitokondria. Asam lemak dengan panjang rantainya yaitu 12 karbon atau lebih sedikit memasuki mitokondria tanpa bantuan transporter membran. Asam lemak yang memiliki 14 karbon atau lebih yang merupakan mayoritas FFA yang diperoleh dalam makanan atau dilepaskan dari jaringan adiposa, tidak dapat melewati membran mitokondria secara langsung, harus terlebih dahulu menjalani 3 reaksi enzimatik Suttle Carnitine. Oksidasi asam lemak tak jenuh. Sebagian besar asam lemak dalam fosfolipid hewan dan tumbuhan tidak jenuh, memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Ikatan ini berada dalam konfigurasi cis dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh enoil CoA hidratase. Enzim yang mengatalisis penambahan H2O ke ikatan rangkap trans dari A2 enoil CoA yang dihasilkan selama oksidasi. Oksidasi asam lemak berkarbon ganjil. Meskipun sebagian besar lipid alami mengandung asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, asam lemak dengan jumlah karbon ganjil umum ditemukan pada lipid banyak tumbuhan dan beberapa organisme laut. Sapi dan hewan ruminansia lainnya membentuk sejumlah besar propionat 3 karbon yaitu CH3, CH2, COO2 selama fermentasi karbohidrat dalam rumen. A. Untuk apa makhluk hidup melakukan katabolisme asam lemak? Jawabannya ialah karena sumber energi merupakan sejumlah besar energi yang dapat dihasilkan dan dioksidasi oleh asam-asam lemak dalam tubuh. Sebagian bahan cadangan penghasil energi untuk disimpan dalam tubuh sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi pada saat tubuh kekurangan sumber energi. Untuk menghasilkan energi Tg, terlebih dahulu harus dihidrolisis dalam peristiwa lipolisis untuk membebaskan asam-asam lemak selanjutnya yang akan dioksidasi. Sebagai bahan simpanan, energi trigliserida adalah sangat sesuai karena nilai kalorinya yang tinggi. Sebagai isolator panas, yaitu jaringan lemak di bawah kulit yang mengurangi panas tubuh. B. Kapan katabolisme asam lemak terjadi pada makhluk hidup? Katabolisme lemak makanan dimulai saat lemak dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian untuk proses tubuh mencerna lemak dari awal hingga akhir diawali pada pertama yaitu mulut. Proses pencernaan sudah dimulai begitu Anda memasukkan makanan ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan membantu menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Sementara enzim lifase dari air liur ikut melumatkan teksturnya agar nantinya makanan tersebut lebih mudah ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah lumat akan mengalir melewati kerongkongan. Aliran ini terjadi ketika di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang membuat otot-otot di tenggorokan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung, otot-otot dinding lambung akan bekerja seperti blender, membantu mengaduk dan mencampur segala makanan
yang baru Anda telan dengan makanan yang sebelumnya yang sudah Anda makan. Selain itu, lapisan lambung Anda secara alami akan menghasilkan asam dan enzim untuk memecah makanan secara kimiawi. Hal ini dilakukan agar lemak dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih halus dan dapat langsung dicerna di usus kecil. Yang keempat yaitu usus kecil. Proses pencernaan lemak yang sesungguhnya terjadi setelah makanan yang Anda telan berada di usus kecil. Lemak tidak dapat larut di dalam air, maka proses emulsifikasi atau pencampuran lemak sangat diperlukan. Di bagian atas usus kecil, lebih tepatnya duodenum, proses emulsifikasi lemak secara mekanik berlanjut dengan bantuan asam empedu yang dihasilkan dari kantung empedu. Asam empedu adalah zat yang mampu mengemulsi lemak dan merubah ukurannya menjadi beratus-ratus kali lipat lebih kecil dari ukuran normalnya. Saat bersamaan, pankreas, organ kecil yang terletak di bawah perut, menghasilkan enzim lipase untuk mengemulsi lemak secara hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Kedua senyawa tersebut akan bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan molekul-molekul lemak yang lebih kecil lagi, disebut dengan micelle. Setelah molekul lemak diubah menjadi micelle, enzim lipase kembali bekerja untuk memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan monogliserida, yang nantinya akan melewati usus halus. Setelah berhasil melewati usus halus, asam lemak akan dirubah atau diubah menjadi trigliserida yang bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein untuk membentuk struktur baru yang disebut kilomikron. Lapisan protein dari kilomikron membuat molekul dapat larut di dalam air. Alhasil, lemak dapat langsung disalurkan melalui pembuluh getah bening dan aliran darah menuju berbagai jaringan tubuh yang memerlukannya. Saat kilomikron bergerak melalui aliran darah, mereka akan menyalurkan trigliserida ke jaringan adiposa. Sekitar 20% trigliserida kemudian dikirim ke hati untuk dipecah dan diserap oleh sel-sel hati atau digunakan untuk menghasilkan energi. Semua sel Anda dapat menggunakan asam lemak sebagai energi, kecuali pada otak, sel darah merah, dan mata. Yang kelima yaitu usus besar dan anus. Lemak sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh nantinya akan masuk ke dalam usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Inilah yang dikenal dengan proses buang air besar atau BAB. Umumnya dibutuhkan waktu sekitar 24 hingga 72 jam lamanya bagi tubuh untuk mencerna makanan berlemak secara sempurna. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayo Clinic, rata-rata waktu proses pencernaan pria adalah sekitar 33 jam dan pada wanita kurang lebih sekitar 47 jam. C. Apa yang terjadi jika seseorang diet dengan bahan yang mengandung asam lemak? Tidak mengkonsumsi lemak dengan cukup juga dapat mengandung berbagai gangguan pada tubuh. Lemak tetap dibutuhkan karena beberapa jenis asam lemak tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan melalui makanan. 1. Sulitnya penyerapan vitamin lemak sangat berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K dalam tubuh. Oleh karenanya, kekurangan lemak juga dapat berdampak pada proses penyebaran vitamin-vitamin dalam tubuh. 2. Menurunkan energi tubuh akibat kekurangan lemak juga dapat menurunkan energi dalam tubuh. Itu karena selain karbohidrat, lemak juga merupakan salah satu sumber energi dalam tubuh. Dan yang ketiga, mengganggu fungsi sel salah satu jenis lemak, yaitu asam lemak sangat berguna dalam pembentukan membran dan struktur sel dalam tubuh. Tak hanya itu, lemak juga berguna untuk kelangsungan fungsi sel dalam tubuh. Oleh karenanya, konsumsi lemak yang tidak cukup dapat mengganggu fungsi sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang bagian D, yaitu bagaimana pengaturan katabolisme asam lemak pada makhluk hidup. Jadi, seperti glukosa asam lemak yang dilepaskan dalam pencernaan, trigliserida dan lipid lainnya dipecah dalam serangkaian reaksi yang disertai dengan pelepasan energi yang dapat digunakan secara bertahap.
Oksidasi asam lemak dimulai pada membran mitokondria bagian luar. Di sana, asam lemak yang seperti karbohidrat relatif inert pertama-tama harus diaktifkan dengan konversi menjadi turunan asam lemak kaya energi dari koenzim A yang disebut asli koenzim A atau CoA. Hasil KOA, lemak berdifusi ke membran mitokondria bagian dalam di mana ia bergabung dengan molekul pembawa yang dikenal sebagai karnitin. Dalam reaksi yang dikatalis oleh karnitin, hasil transferase. Asam lemak yang diperoleh dari pemecahan trigliserida dan lipid lainnya dioksidasi melalui serangkaian reaksi yang dikenal sebagai B-oksidasi. Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme asam lemak? Jawabannya, untuk beberapa gangguan metabolik yang lain menyebabkan perubahan yang berbeda pada tubuh. Yang pertama, tubuh tidak mampu memecah jenis lemak tertentu. Contohnya yaitu penyakit Gaucher. Yang kedua, ada diare dan dehidrasi. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan alami pengangkutan glukosa dan galaktosa untuk melintasi lapisan perut. Yang ketiga yaitu kelebihan zat besi. Penyebab kondisi ini adalah kondisi hemochromatosis herediter yang memicu kelebihan zat besi disimpan di beberapa organ.